Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 21 Februari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya.
sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jadilah penolong bagi mereka yang butuh pertolongan. Adalah kecenderungan manusia untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Manusia sering lebih mudah kecewa ketimbang memberi apresiasi terhadap keberhasilan dan bahkan menerima sesamanya dengan tulus hati meskipun jatuh dalam dosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Kisah Injil Lukas hari ini adalah kunjungan dan makan Yesus bersama para murid di rumah pendosa, seorang pemungut cukai. Ini adalah tindakan yang tergolong pelanggaran pada aturan umum. Karena di mata Yahudi, orang berdosa, pemungut cukai yang dicap orang tidak layak membela diri dan dibela, bahkan mereka didemo, dan kalau perlu diusir dari tengah masyarakat karena mereka makan untung ketika menagih pajak. Yesus berani menentang arus karena ia menekankan misi pembebasan, penyelamatan nilai Kristiani dan manusia. Ia mengutamakan manusianya ketimbang dosa yang dilakukan, belas kasih ketimbang pelanggarannya. Semua orang merasa heran ia dapat mengambil tindakan senekat itu. Namun toh tindakan Yesus itu justru membawa sukacita dan perubahan bagi si pemungut cukai. Ia telah menolong orang yang sangat butuh pertolongan pada saat tidak bisa ditolong. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami pengalaman ketika kita harus memberi pertolongan bagi orang yang menurut halayak ramai tidak harus dibantu? Ini adalah sebuah tantangan sekaligus peluang. Jika kita menolak, kita akan sejalan dengan kebiasaan itu, lalu kita kehilangan hakikat diri kita yang sebenarnya untuk mengaplikasikan panggilan dan kemampuan kita untuk tetap peka, peduli pada siapa saja, meskipun kita harus berkorban. Inilah misi Kristiani yang seharusnya dikembangkan untuk melawan sikap egosentrik, pengelompokan yang tidak perlu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.